Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Barat Adani. Sedikit agak lama, ada beberapa minggu saya tidak mengirim berita atau mengupload sebuah informasi tentang kerusakan alat-alat elektronik. Jadi kali ini kita bertemu kembali, mumpung ada waktu, jadi kita berbagi ilmu atau saling kita belajar bersama. Hari ini kita mau yang sedang ramai-ramainya kita membuat servis STB ya, kali ini STB. Jadi kita kedatangan tamu sebuah STB dengan kerusakan lampunya itu kedip atau susah untuk hidup. Mari kita coba apa yang rusak, jadi apa yang harus kita lakukan untuk kerusakan sebuah STB yang lampunya kedip. Oke, kita lakukan pengecekan dari sebuah STB dengan merek Advan ternyata. Oke, kita tancapkan tegangannya, kita lihat sesuai yang pemiliknya atau tidak. Oh ya, lampunya merah itu kelihatan berkedip-kedip dan sangat kecil. Ini biasanya kekurangan tegangan dari voltase untuk keperluan menghidupkan dari alat tersebut. Mari kita lakukan membuka penutup dari STB tersebut. Setelah kita buka dan ternyata kita sudah bisa memastikan kapasitornya gembung. Dan untuk nilai kapasitornya biasanya dari STB antara 1000 mikrofarad 10 volt, nanti kita ganti di atasnya pakai 16 volt atau 25 volt untuk mengurangi pengembungan dari STB tersebut kembali. Jadi supaya tidak terulang kembali kerusakan yang sama. Mari kita lepas dari PCB mainboardnya STB merek Advan tersebut. Kita akan melakukan penggantian dengan ukuran paling tidak ya 1000 atau 450 mikrofarad, tetapi kita pastikan voltasenya di atasnya. Ini kelihatan menggembung di antara kapasitor yang lainnya. Kita melakukan penyudiran. Kita tancapkan dulu soldernya. Kita lupa tadi untuk memanaskan soldernya, jadi sedikit agak lama, tapi yang jelas kita cukup mengganti kapasitor yang terlihat kembung tersebut. Jadi kita tidak usah menggunakan avometer atau apa. Kalau masih hidup kedip-kedip, kita cuma lihat dulu. Kalau kapasitornya nanti kita ganti tapi tetap kerusakannya sama, kita akan menggunakan avometer untuk memastikan apa penyebab dari lampu menyalanya kecil dan berkedip-kedip. Jadi untuk sementara yang terlihat oleh mata kita, mata telanjang kita, kapasitor untuk power supply-nya itu terlihat gembung. Mari kita lakukan penyudiran. Karena ini tadi minta maaf soldernya lupa tidak ditancapkan, jadi kita harus menunggu agak lama panasnya. Kita tidak usah pakai soldering attractor ketika melepas, karena untuk PCB mainboardnya biasanya dua arah antara depan dan belakang. Cukup memanasi aja sambil kita tekan-tekan kapasitor yang atau kondensator yang mau kita lepas pada STB tersebut. Ya, ini sudah longgar, kelihatan solderingnya sudah mulai panas. Jadi kapasitor bisa kita lepas dan ini kita lihat sudah bisa terjatuh. Ini kita pastikan lihat 1000 mikro 10 volt dengan kondisi gembung. Ini biasanya untuk tegangan power supply-nya 5 volt untuk STB tersebut. Jadi STB tersebut menggunakan tegangan power supply 5 volt kalau kita ukur pakai APO. Jadi kita pastikan dulu menggantinya untuk memastikan apakah kalau sudah diganti kapasitor mengembung itu bisa selesai atau tidak, nanti kita pastikan. Tapi kalau tidak, seperti yang saya katakan tadi, kita harus menggunakan avometer. Jadi kita ambil saja alat sekitar kita tidak perlu lari ke sana ke sini ke toko elektronik. Kita kanibalan ini TV, di sana ada kapasitor ternyata dengan ukuran 25 volt dengan ukuran 470 mikro.
itu masih bisa minimal 470, tapi kalau ada 1000 karena kadang dikasih untuk beban sedikit dia juga menurun seperti aki kekurangan ampere, tapi kita coba aja kita pakai yang 470 25 volt karena voltnya kita tinggikan dikit untuk menghindari kerusakan yang sama. Jadi kita lepas dari kanibalan, orang bilang, orang Jawa, luru-luru, supaya untuk mengurangi biaya dari konsumen tersebut. Jadi ini anggap saja ini dengan biaya 0 rupiah yang sudah pernah dengar konten agak viral tersebut. Jadi mari kita pasang 470 dengan tegangan yang tertulis pada kondensator 25 volt kita pasang. Dan apa nanti yang terjadi setelah kita memasang kapasitor yang kita lihat dengan mata telanjang menggembung, sudah hidupkah atau masih tetap seperti kerusakan awal dengan lampu menyala tidak terang dan berkedip-kedip? Kita bersihkan kaki-kakinya supaya runcing, supaya bisa masuk dan tidak merusak PCB dari STB tersebut. Karena ini karena bekas, jadi kakinya mungkin agak kotor, jadi memasangnya agak sulit. Oke, sudah masuk, kita lakukan penyudiran untuk kapasitor 470 bekas dengan voltase 25 volt. Semoga dengan kita mengganti kapasitor tersebut ada perubahan kerusakan yang kita perkirakan dengan pasti kerusakan kapasitornya yang menggembung tersebut. Kita lakukan solder, kita rapikan, pastikan tidak konslet kiri kanan karena PCB-nya ini biasanya atas bawah, jadi agak keras sedikit solder-soldernya. Oke, ini sudah menempel. Mari kita lakukan uji. Kita tancapkan tegangannya untuk STB. Apa yang terjadi setelah kita ganti kapasitor yang menggembung? Ya, ini sudah terlihat lampunya menyala merah terang dan angka yang ada di displaynya STB sudah bisa hidup. Berarti ini sudah normal. Jadi kita tidak perlu mengecek dari menggunakan avometer, cukup kita menggunakan mata telanjang. Kita solder, kita carikan kapasitornya yang ini 470 sebagai pengganti. Mau kita pakai 1000 tidak ada apa-apa, yang penting tidak nyundul pada tutupnya. Ini terpaksa yang ada 470 25 volt kita ganti. Ini dari kapasitor yang awalnya 1000 mikro kita cari dari kami Badan TV. Tidak apa-apa, yang penting bisa hidup. Kalau untuk kapasitor kita cari segan-segan, karena alat elektronik kalau dinyatakan rusak itu dipasang pasti tidak bisa. Tanpa kita avo pun, setengah rusak pun pasti ada kendala. Jadi begitu kita pasang STB tersebut hidup, berarti alat tersebut tanpa tes kita pastikan normal. Mari kita lakukan penutupan dan kita nanti lihat hasilnya setelah ditutup. Kadangkala setelah ditutup mati kembali, kemungkinan solderan retak atau bautnya menempel dari tegangan tersebut. Jadi hati-hati, karena pastikan dulu untuk baut-baut pada mesinnya itu yang menempel. Jadi kita rapikan, kita pastikan tidak short dengan bodi atau groundnya. Oke, kita lakukan perlahan penutupan cuma menggunakan beberapa baut. Oke, semoga tidak terjadi apa-apa setelah melakukan penurunan. Tapi sering-sering terjadi ketika posisi dilepas dia hidup, ketika ditutup dia mati. Itu hati-hati, ada short yang terjadi mungkin, atau solderan kita yang retak atau yang lainnya yang ikut retak. Jadi pastikan dulu kuat solderannya, posisi penutupan tidak short. Oke, kita tancapkan tegangannya, lampu merah menyala, itu kelihatan menyala tidak kedip-kedip, dan STB sudah hidup. Berarti sudah jelas, kita pastikan kapasitor yang kita ganti tadi itu benar adanya yang rusak. Memperbaiki sebuah STB dengan lampu susah hidup kedip-kedip. Jadi cukup mengganti kapasitor yang kembung. Jadi kelihatan kapasitornya kembung.
kita cukup ganti dengan alat seadanya di sekitar kita. Jadi biasa untuk kapasitor sesuai yang kita gantikan tadi 1000 mikro atau 470, yang penting voltnya di atas dari voltase yang ada pada STB tersebut supaya tidak kembung kembali. Cukup sekian informasi yang sahabat kami sampaikan atau cara mudah. Jangan lupa tekan like, subscribe supaya saya masih bisa upload dari informasi yang saya lakukan hari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.